selamat sore Sobat Milenial. Masih bersama saya Izul Islam, host Kak Patio Lucu Sak Surabaya. Kali ini kita akan mengajak kalian semua untuk mengenal bisnis di kalangan mahasiswa milenial. Simak selengkapnya. Oke, sekarang kita sudah ada di Barokah Staff. Tepatnya di mana, Mas? Di Sidoarjo, Sidoarjo, Jalan Kauripan 1, nomor 199, LT 16, RW 05 Sidoarjo. Sampeyan gurung tak kenal kok wis mau. Iya. Aku sama barusan. Oke, sekarang kita sama owner dari Barokah Staff dengan Mas siapa? Mas Widianto Pribadi nama lengkapnya, kalau namanya Mas Dio, Mas Ijo. Sampeyan sing dodol iku ae. Oh, Mas. Penambah darah. Butuh, Mas. Sangodion. Butuh. Butuh, Mas. Dodol Pokara. Oh. Penambah ion. Penambah ion, oke. Kak, sampean di sini jual apa aja? Kalau di sini kita dari awal itu emang pengen tujuannya, visinya pengen menaikkan produk lokal, terutama untuk kalangan di Jawa Timur, di Jawa lah istilahnya. Tapi nggak memungkiri kita juga buat di pulau luar Jawa ya. Jadi produk lokal yang kita bawa di sini banyak banget, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah sampai Jawa Timur sendiri juga kita masukkan ke dalam toko. Nah, misi kita ya kita menggait UKM dari yang paling kecil hingga yang UKM sampai udah besar nasional, itu kita gait, kita masukkan ke dalam toko semua. Contohnya kayak seperti ini, ada sepatu, ada mulai dari atas aja ya. Dari atas ada topi, aksesoris, ada kacamata juga, ada jam tangan juga, ada masker tentunya protokol ya, protokol kesehatan. Habis itu ada belt sapu itu juga ada, terus ada hoodie, ada jaket, flanel kemeja, ada juga kaos lengan panjang sampai kaos pendek sampai kaos kaki, habis itu sepatu sampai insole-nya sepatu itu juga ada. Itu produk lokal semua. Produk lokal semuanya. Ini produk lokal. Dan ada lagi untuk tas di belakang, sling bag buat matching ya biasanya. Matching buat nongki buat cangs manja dan cantik. Yang atas ada tas backpack ini buat kerja bisa, atau buat naik gunung juga ada. Seperti itu. Gunung yang mana, Mas? Gunung Selamat, Mas. Selamat. Iya. Alasan memilih bisnis sandang, terutama distro, alasannya gimana? Iya. Yang pertama itu saat dulu bikin bisnis ini saya melihat sandang pangan papan itu kan kebutuhan primer. Nah, yang kebetulan adalah sandang itu salah satu kebutuhan primer. Jadi orang itu nggak bakal habis buat beli dan mengonsumsi kebutuhan tersebut karena memang butuh untuk sandangan itu ya buat menutupi diri kita. Nah, seperti itu. Jadi itu pertama alasannya dulu kenapa milih bisnis sandang, karena emang nggak pernah ada habisnya dan marketnya juga luas banget, mulai dari lokal sampai internasional, berbagai macam merek juga masuk, dari yang harganya rendah sampai yang harganya tinggi berjuta-jutaan pun pasti dibeli orang, karena fashion itu nggak ada matinya sampai kapanpun juga. Gitu, Mas Ijo. Kalau BTW Barokah Staff ini berdiri sejak kapan, atau berdiri sejak yang lainnya duduk atau gimana? Iya, dulu itu pertama kali kita itu punya toko namanya Peter Size Denim Sidoarjo. Peter Size Denim PSD. Iya, PSD itu dari 2011 sampai 2012 kita cari retail resmi. Habis itu tutup. Setelah itu kita buka yang baru ini di toko ini Coffee Shop House. Ini campur ya. Nah, habis itu Coffee Shop House jalan sampai tahun 2018, akhirnya kita kembangin lagi. Kita buka lagi Barokah Staff ID, Barokah Clean and Clear buat cuci sepatu. Habis itu ada Barokah Amerta untuk kaos atau second seperti itu. Berarti merambat namanya. Semuanya merambat, tapi dari satu dari satu toko, habis itu merambat jadi banyak. Jadi kita mau fashion itu di semua segmen. Jadi kayak ini kita sepatu dan lokal udah masuk. Habis itu kita masuk lagi di pasar internasional, produk luar seperti Converse, Vans, Treasure dan lain-lain. Habis itu seni thriftingan juga lagi naik. Kita sambar juga di Barokah Amerta itu ada thriftingan juga. Di situ jual crew neck, hoodie, thriftingan, barang-barang second. Dan itu Barokah Clean and Clear juga marak banget orang buka cuci sepatu ya, karena orang sekarang kan maunya yang instan. Kita sikat juga pasarnya seperti itu. Siap.
Perjalanan karir selama membangun usaha ada kerugian yang besar banget atau Ya, gimana jatuh bangunnya? Siap. Untuk kerugian paling besar itu yang dulu di toko pertama yang Di Peter Says Denim. di Sidoarjo itu sampai ya bangkrut, iya, karena kita kita sell barangnya, kita habiskan buat balik modal sama buat balikin kos harga kita awal sama mereka. Habis itu udah kembali semua, tapi tetap rugi, tapi nggak apa-apa, udah rugi, kita tutup, kita buka lembaran baru, akhirnya buka toko ini, Kopi Shop Pos, Barokah Staff dan lain-lain. Itu ruginya itu kena masalah eksternal apa internal? Masalah internal dan juga eksternal juga. Internal juga eksternal. Karena dulu di Sidoarjo kan belum seberapa banyak ya peminatnya BSD, karena di range harga udah internasional pada saat itu dengan retail kaos sekitar 179.000 dan di tahun 2011-12 itu sudah mahal gitu kan untuk brand, dan juga celana itu retail 500.000 itu udah mahal banget buat di industri lokal ya, karena di Sidoarjo juga dulu fashionnya belum terlalu berkembang seperti sekarang, nggak seperti Surabaya. Kalau di Surabaya kan dulu juga ada Peter Says Denim Family kan. Nah itu saya juga ikut dulu di Peter Says Denim Family Surabaya. Kalau untuk market Surabaya masih aman, tapi untuk Sidoarjo peminatnya dikit, akhirnya ya malah kebangkrutan, dan reputasinya juga hancur dulu karena ownernya Mas Peter sendiri yang kena kasus masalah internal juga. Nah, karena itu akhirnya reputasi brand turun, akhirnya kan hilang. Berarti Peter Says Denim itu asli Sidoarjo? Bukan, Peter Says Denim itu dari Bandung. Habis itu kita jadi retailer resmi. PSD itu kan saingannya Flow kan? Iya, itu. Flow. Nah itu habis itu kita jadi retailer resmi, maksudnya kita jual dengan harga retail di toko itu. Nah, kita resell. Kayak sekarang di sini kita jadi retailernya Geoff Max ini kan kita retailer resmi, jadi kita punya hubungan terikat sama Geoff. Kalau sama Peter Says Denim dulu juga terikat sama dia. Emang toko kita dulu fokusnya ke Peter Says Denim Store, mungkin brand-brand lainnya cuma sedikit aja gitu. Selama masa pandemi penjualannya naik atau semakin turun? Kalau untuk awal-awal pandemi di tahun 2020 itu turun banget, sampai ya tahu sendiri kan kita PPKM, nggak boleh kemana-mana, keluar kota harus gini gitu. Biasanya yang datang ke toko sehari bisa keluar 6-10 produk, jadi cuma satu tapi online. 2 barang tapi online. Tapi untuk yang offline ke store itu nggak ada sih, hampir 2 minggu itu nggak ada. Berarti mati untuk offline. Tapi untuk online-nya kita gembleng akhirnya kita cari alternatif, kita gembleng di online, di Instagram, Shopee dan e-commerce lainnya. Akhirnya kita gembleng dari situ, akhirnya naik lagi. Habis itu di babak kedua ini normal, alhamdulillah offline-nya udah mulai rame lagi, dan udah banyak produk-produk baru. Kita gembleng, kasih diskon, kasih promo-promo yang menarik, sampai harga hancur kemarin itu, sampai harga sepatu mulai 150.000 padahal di sini range harganya mulai dari 250 sampai 500, tapi kita pukul 150-an buat narik pelanggan lagi sampai kita biar kembali, karena kita juga tahu kalau daya mereka buat membeli juga kurang karena mereka pulang pekerjaan dan lain-lain. Tapi di sini juga di offline-nya kita menerapkan protokol juga. Protokol kesehatan. Di depan udah disediain tempat cuci tangan juga, ada tisu juga. Di sini ada, kita nyediain masker juga. Di situ menyediain hand sanitizer. Ya demi kenyamanan bersama, kita juga nggak ditutup di sini. Kan kebijakan pemerintah harus seperti itu. Saya dengar sampean juga kuliah di UIN ya. Tepatnya di prodi apa? Manajemen dakwah. Untuk mengatur antara kuliah sama bisnis itu gimana? Untuk mengatur kuliah sama bisnis, awalnya emang saya masuk prodi manajemen dakwah itu saya pingin tahu, maksudnya sebelumnya kan saya sudah bisnis. Nah, saya dulu kiranya masuk manajemen dakwah itu berpikir bahwa di manajemen dakwah kita akan diajarkan berbisnis dengan cara Islam. Oh ya, manajemen syar'i, manajemen secara syar'i. Dan ternyata memang benar, dalam situ saya diajari banyak ilmu manajemen, memang bisnis, membuat bisnis, bagaimana menjadi seorang pemimpin. Setelah itu dikasih ilmu tentang etika bisnis Islam. Nah itu yang di situ yang saya maksudnya ngena gitu. Matkul itu ngena banget bahwa
berbisnis itu secara syar'i itu ada, dan itu memang ada aturan sendiri di agama kita, ada ajaran Islam. Jadi kayak menghindari riba, habis itu bagaimana cara mengatasi kalau lapas gini, gimana caranya kalau gini, banyak banget diatur di etika bisnis. Dan untuk mengatur kuliah saya dulu kan masih offline. Awal-awal nggak seberapa keteteran karena tugasnya nggak seberapa juga. Nah, saat kita semester tua ini saya berpikir bahwa kita akan kalang kabut buat bisnis, habis itu kuliah karena kan saya PP juga sudah ke Surabaya. Tapi ternyata ada COVID. Nah, sebenarnya ada positifnya juga buat itu. Jadi saya kalau online gini kan ya online via Zoom, via Meet, itu ya saya aman-aman aja. Kayak sekarang misalnya saya jaga toko, sore kan biasanya masih ada matkul, saya buka toko itu jam 4 sore. Habis itu masih ada matkul ya saya jaga di sini sambil matkul. Kalau ada customer datang ya saya mute, habis itu saya tinggal dulu, nanti ya sudah saya kembali lagi. Kalau offline dulu ya susah sih, agak susah karena dulu kan saya juga ikut HIMA. Nah, AMP selama ikut HIMA itu juga saya banyak meninggalkan bisnis saya. Jadi kayak masih saya handle, tapi cuma kayak income turun jelas karena saya harus fokus ke sana dulu karena prokernya juga banyak. Habis itu turun, habis itu setelah selesai periode saya build up lagi bisnis saya atur lagi waktunya. Pokoknya saya nggak mau waktu saya itu terbuang sia-sia. Kalau memang bisa disambi dua-duanya dan jalan dengan bagus, kenapa enggak? Sekarang anak muda harus aktif, harus inovatif dan alternatif gitu. Karena habis ini kan kita dapat bonus demografi. Karena seusia kita masih juga kan harus bisnis, peluang buat kita. Itu yang peluangnya ada di situ. Saya lihat opportunity-nya di situ. Untuk quotes buat teman-teman yang buat mahasiswa seperti kita, kalau mau berbisnis bagaimana, disampaikan. Iya, siap. Jadi saya ingin memberikan saran atau quotes ya, kata Mas Ijul itu. Quotes of the day. KOD. Siap. Itu kalau kita jadi anak atau jadi seorang siswa sekalipun, saya memulai usaha dulu dari SMP. Dan saya punya suatu trigger karena emang masalah internal saya dulu yang mengharuskan saya untuk memutar otak untuk gimana caranya saya punya uang sendiri, punya usaha sendiri, dan punya peluang sendiri bagi saya. Jadi saya nggak mau menunggu peluang dari orang lain, tapi ciptakanlah peluang bagi dirimu sendiri dan ciptakanlah peluang bagi orang lain. Siap. Utamanya di situ. Dan jangan lupa buat berani. Berani dalam hal apa ini? Berani dalam memulai dan berani dalam mengakhiri. Oke. Karena biasanya orang itu kalau udah memulai sampai tengah nggak diakhiri. Dan jarang ada orang yang istiqomah buat menjalani bisnis. Karena menjalani bisnis itu ya naik turun, nggak naik terus turun enggak, bakal naik turun. Jadi kita harus berani mengambil keputusan, berani bertanggung jawab, berani memulai, berani konsisten, berani istiqomah, dan berani juga buat mengakhiri nanti. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Dion atas waktunya. Semoga usahanya lancar, Amin. Sukses, barokah. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Saya Izul Islam dan rekan saya Dion Pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.